Sebelum saya merespon tadi apa yang disampaikan kami, sedikit soal Lailatul Qadar ini, sangat banyak penjelasan dari para ustadz, para kiai, dan masing-masing itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Tapi saya ingin menyampaikan satu sudut pandang juga, bahwa Lailatul Qadar itu yang paling penting adalah ada di hati kita masing-masing. Ada satu perumpamaan yang menarik oleh salah seorang ulama dari Mesir, Syekh Ali Tantawi, yang mengatakan Lailatul Qadar itu semacam gelombang suara. Gelombang suara di angkasa ini kan tak terhitung jumlahnya. Ada berapa ribu radio, berapa ribu televisi yang memancarkan gelombang suara. Tapi yang bisa menangkap gelombang suara itu siapa? Orang yang punya perangkat, peralatan untuk menangkap gelombang suara. Yang punya radio, yang punya televisi dan sebagainya. Lailatul Qadar itu juga seperti itu. Jadi tinggal kuncinya apakah kita punya peralatan atau enggak. Sayangnya peralatan itu nggak dijual di toko elektronik yang paling canggih sekali. Tapi perangkat untuk menangkap gelombang Lailatul Qadar itu ada di dalam diri setiap manusia, yaitu hati. Yaitu hati yang jernih, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang sungguh-sungguh memang mencari kebenaran. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun bisa menangkap gelombang Lailatul Qadar. Memang di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, ya, gelombang itu mungkin sangat kuat, dan juga hati manusia, perangkat yang ada di dalam diri manusia itu, karena berbagai ibadah yang dilakukan selama Ramadan, juga memiliki kekuatan untuk menangkap dibanding dengan masa-masa atau waktu-waktu di luar Ramadan. Pak Hamka itu pernah memberikan satu contoh. Umar bin Khattab dari seorang penentang Nabi Muhammad hanya membaca atau mendengar bacaan surat Toha 5 ayat. Itu berubah dia dari kafir menjadi Muslim. Itu contoh dari orang yang mendapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bisa ditangkap siapa saja, tidak hanya orang yang sudah Muslim. Menurut contoh dari keangkat. Yang penting adalah perangkatnya, hatinya itu tulus, jernih, dan betul-betul ingin mencari kebenaran. Umar bin Khattab itu meskipun terkenal sangat keras, bahkan mungkin agak berangasan, tapi hatinya lembut. Hatinya lembut. Dan dia memang orang yang jernih. Sehingga mudah untuk menerima petunjuk, menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kedua oleh Pak Hamka itu, dan juga oleh penulis yang lain, adalah seorang ulama besar yang namanya Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi yang tinggal di Madinah, ya, pada masa tabi'in. Dia ini waktu muda adalah seorang perampok. Suatu malam, karena dia mengincar seorang gadis, dia naik ke hubungan rumahnya untuk mengintip si gadis. Ternyata gadis yang diincar tadi sedang baca Al-Quran. Dan kebetulan yang sedang dibaca adalah ayat yang bunyinya Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya orang yang beriman tunduk hatinya mengingat Allah dan mengingat ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan kepada manusia. Mendengar ayat itu, langsung Fudail bin Iyad, seorang perampok tadi, menjawab. Karena pertanyaannya, belum tibakah saatnya.
maka dia spontan menjawab, telah tiba saat. Sejak saat itulah hidayah Allah masuk dalam dirinya, maka dia turun dan bertekad untuk mengubah dirinya dari seorang perampok menjadi seorang yang berhenti dari perbuatan-perbuatan jahat. Dia turun dari Wungan, pulang ke rumah, melewati rumah-rumah yang pernah dia jarah, dia menangis. Dan dia berjanji akan datangi satu persatu rumah-rumah itu. Jadi pada hari itu terjadi perubahan besar pada diri Fudel. Maka salah satu tanda dari kita dapat Lailatul Qadar adalah kalau kita mengalami perubahan dalam hidup. Itu saja. Nah, bisa kita ini. Kalau setelah Ramadan ini kita nomor satu bukan yang dibayangkan biasanya kan kekayaan ya. Yang sekarang susah, nanti moro-moro sugih gitu ya. Atau ada juga yang menghitung pahala. Karena Lailatul Qadar itu kan khairun min alfi syahr. Berarti beramal satu malam itu pahalanya sama dengan beramal 83 tahun. Ya, jadi hitungan matematis. Maka memperbanyak amal yang dihitung adalah pahalanya. Ya tidak apa-apa, itu baik juga. Tapi sebenarnya bukan itu inti dari Lailatul Qadar, yaitu apakah kita berubah dari satu keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Apakah hati kita merasa lega, plong ya setelah Ramadan itu, merasa mungkin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, problem yang kita hadapi itu bisa diatasi dan seterusnya. Nah itu yang menjadi tanda dari kita memperoleh Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi berangkatnya adalah dari kejernihan hati kita masing-masing. Saya kira itu yang harus kita coba untuk diri kita masing-masing. Baik, saya akan merespon sedikit tadi adik saya Jamil sudah bicara panjang lebar. Saya ingin mengatakan dua kalimat bahwa Jamil ini adalah pahlawan keluarga. Ya. Pahlawan pendidikan di Bengkulu kalau tidak dari nol, ya dari yang apa adanya dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami waktu itu dapat mempertahankan keberadaan madrasah Masyaul Ulum, bahkan kemudian memberikan SMP, dan kemudian sekarang punya SMK global yang alhamdulillah mengalami kemajuan luar biasa, dan itu tidak lepas dari tangan dingin kami. Ya, kita syukur itu semua. Saya ini dosen yang gagal, ya. Dosen yang gagal karena saya tidak bisa jadi doktor, tidak bisa jadi profesor. Ukurannya kan itu sekarang. Ya. Yang sukses itu kalau sudah bergelar profesor dan doktor. Berarti saya ini gagal. Ya, sampai pensiun, doktor tidak, profesor juga tidak. Karena saya ini termasuk orang nggak pernah ngurus pangkat. Ya. Nggak pernah ngurus kenaikan pangkat, nggak pernah. Saya tidak ambil S3, tidak berusaha untuk mengajukan kenaikan pangkat jadi profesor, karena saya sungkan sama adik-adik saya. Terus terang itu salah satu alasan. Sungkan. Saya menjadi dekan, membantu dekan 9 tahun, saya tidak naik pangkat satu kali pun. Padahal biasanya itu kesempatan. Kalau sudah jadi pejabat, maka kenaikan pangkatnya cepat. Ya. Jadi mungkin kami sekolah kali tidak terlalu tertarik dengan gelar itu, bukan berarti salah ya, bukan berarti itu salah. Ya, tapi barangkali memang sudah habitatnya seperti itu. Meskipun saya menulis buku mungkin lebih banyak dari dosen-dosen lain yang sudah bergelar profesor. Saya dapat dari Google itu belum lama ini yang memberitahukan bahwa buku saya itu sudah dijadikan referensi lebih dari 1.000 tulisan. Ada disertasi, ada tesis, ada skripsi, ada makalah. Ya, kemudian ditawari mau tahu siapa saja yang menjadikan referensi, saya nggak buka. Ya, untuk apa gitu? Saya sudah alhamdulillah
tulisan saya bermanfaat.